saya akan sidak ke rumah tetangga. Di depan saya salah satu relawan Teksar. Sekarang dia lagi masak apa? Yuk kita lihat. Coba kita lihat, ibu-ibu ini lagi masak. Oh, ada Bu Yoga di situ. Bu Yoga. Ya. Badhe masak napa niki? Mau masak kacang ini, Pak. Kacang? Oh. Oh ya. Iya, iya. Nanti saya cross check dengan Om Yoga, betul nggak? Bu, Dalam. panjenengan kalau masak kacang panjang, ujungnya dibuang nggak? Ujungnya dibuang. Ngapain dibuang? Apa alasannya? Biar bersih. Biar bersih. Ya. Om, mohon maaf, minta waktu sebentar. Relawan Teksar pengen mengetahui hari ini Bu Wulan masak apa sih? Sayur kacang panjang, jos. Oh, yes, matur nuwun. Saya tapi perlu bukti. Nanti saya akan masuk ke dalam. Nggih, siap, Oke. monggo. Matur nuwun, monggo dilanjut, Nggih, dilanjut. Monggo. Sahabat Teksar yang baik hati, ini adalah tanaman kacang panjang yang biasa ditanam petani, dan ini merupakan kacang panjang unggul. Apabila normal, tanaman kacang itu kurang lebih seperti ini, memanjang. Namanya saja juga kacang panjang. Ya, ini yang normal. Juga yang ini memanjang ke bawah, kira-kira sebesar pensil. Panjangnya kurang lebih sekitar 60 cm. Tetapi kita akan mencari dan nanti melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana akibatnya apabila ujung kacang panjang itu dipetik ketika masih muda. Apakah dia juga akan tumbuh normal seperti yang kita lihat tadi? Ya, mari kita cari, kita amati satu persatu. Dan ini tidak mudah karena kita harus melihat satu persatu. Oh, apakah ini? Nah, ini adalah salah satu bukti kalau kacang panjang itu ujungnya dipetik pada saat kecil, maka kacang panjang itu akan berhenti di situ. Nah, berarti ujung kacang panjang ini adalah punya keberkahan sendiri yang kita tidak tahu. Kira-kira apa itu? Makanya nanti kita kupas kenapa demikian. Coba kita cari bukti lagi, apakah itu benar? Kenapa kacang panjang ketika masih kecil dan ujungnya dibuang, entah itu karena manusia atau dimakan binatang, kemudian kacang itu tidak mau berkembang. Oh, kita ketemukan lagi satu. Nah, inilah kacang panjang kalau pada saat masih kecil ujungnya hilang. Nah, ini bekasnya sudah lama ya, mungkin dari kecil. Ini bukan luka yang baru. Ya, barangkali dulu ketika masih kecil kena ulat atau dimakan kambing atau apa menyebabkan seperti ini. Kacang panjang adalah salah satu jenis sayuran yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Memiliki nama latin
Vigna sinensis, dan banyak bermanfaat bagi tubuh kita, tetapi memiliki efek samping ketika kita tidak benar mengkonsumsinya. Nah, sehingga bagi masyarakat tertentu ini menjadi kendala. Kenapa demikian? Nanti akan kita bahas di sesi akhir. Saya nanya, panjenengan kalau masak sayur kacang panjang, ujungnya dibuang apa enggak? Ujungnya dibuang. Dibuang ya. Oke. Alasannya apa? Alasannya orang tua dulu seperti itu. Saya diajarkan ibu ketika motong kacang panjang itu yang ujung-ujungnya dibuang. Tuh, saya tanya, panjenengan kalau masak kacang, jangan kacang Nggih. atau sayur kacang, Kacang panjang. ya, ujungnya dibuang apa enggak? Nggih, dibuang. Alasannya? Alasannya dari dulu lek marahin mbah niku ngoten niku, ibu-ibu nggih ngoten niku. Pirase ujung yang paling ujung sama kulitnya itu dibuang, artinya nggak bagus. Masak sayur kacang, Pernah? panjenengan kalau masak sayur kacang, ujungnya dibuang apa enggak? Dibuang. Alasannya apa? Nah itu menurut saya itu apa ya, memang harus dibuang mungkin. Mbak, pernah masak kacang enggak? Iya pernah. Kalau masak kacang, ujung apa? Kacangnya itu dibuang apa enggak? Dulu dibuang Pak, tapi berhubung sekarang tahu khasiatnya jadi enggak. Oh, khasiatnya apa katanya? Penawar. Oh, iya, iya. Makasih ya, Mbak. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, ini saya butuh dibantu ini, Ustaz. Oke. Oh, Pak. Ini ada masalah. Jadi ada yang nanya, intinya bagaimana sih hukumnya membuang makanan itu atau calon makanan? Minimalnya di setiap putikan beras itu ada barokah. Di setiap butir beras itu ada barokah. Nasi. Kan Nabi SAW dari Jabir itu nggak boleh. Kalau ada jatuh maka suruh ambil. Yang kotor itu dibuang, terus yang bersih dimakan. Karena kita nggak. Terus kemudian kan Nabi suruh jilat yang ini apa? Jangan, bersih maksudnya. Biar kita tahu kita nggak tahu di mana itu barokah. Oh ya. Mungkin yang jatuh itu malah yang barokah lah, Nah, ya. malah masalah. Terus kalau kita ambil, insya Allah anak kita sehat, barokah itu banyak. Mungkin barangkali suapan terakhir itu yang barokah ya, Ustaz ya. Suapan. Bisa juga suapan yang terakhir yang Suapan. barokah. Oh, Justru iya. yang dibuang itu ya. Yang dibuang itu Ya. malah paling banyak barokahnya kadang-kadang. Nah, Insya Allah. demikian para pejuang teksar bahwa ternyata kita nggak boleh membuang makanan ya. Buang apa? Termasuk Bisa. ujungnya kacang panjang. Ujungnya kadang banyak sip. Ini bukanlah suatu kebetulan. Nah, coba kita lihat kacang panjang ini. Ini yang ujungnya hilang. Sehingga nanti pertumbuhannya tidak bisa maksimal. Ya. Tidak seperti yang pada umumnya, meskipun bertambah hanya sedikit. Ya, karena keberkahannya hilang yang bernama auksin. Ya, ada saripati yang hilang. Sehingga kalau kacang panjang yang sudah normal, tumbuh normal, kemudian ketika masak sama emak-emak, kemudian ujungnya dihilangkan, ini juga sama dengan menghilangkan keberkahan. Ya, saripati yang bernama auksin hilang. Ya, kemudian nanti akan berefek kepada tubuh kita karena itu diyakini sebagai penawar. Kacang panjang itu adalah saripati yang berkhasiat sebagai obat, bukan yang menyebabkan asam urat. Ada yang bilang badannya pegel-pegel atau linu-linu, konon katanya kena asam urat atau keluhan lainnya. Nah, kenapa demikian? Sahabat teksar yang baik,
ujung kacang panjang ada keberkahannya. Dan dulunya itu tempat auksin yang fungsinya mempengaruhi bertambahnya panjang buah, pertumbuhan tanaman, percabangan ataupun akar, dan masih banyak lagi manfaat yang lain, termasuk sebagai penawar racun yang ada di dalamnya. Marilah kita mulai masak dan mengkonsumsi kacang panjang dengan benar, dengan tidak membuang saripati yang bernama penawar pada ujungnya itu, agar fisik kita tetap sehat dan terus mampu untuk mensyukuri nikmat yang diberikan dengan tidak pernah mencelanya. Terima kasih.